Unhan bantah larangan hijab, tapi calon kadet ini justru memilih mundur. Kalau memang tidak ada aturan yang melarang, lalu kenapa Asma merasa pilihannya hanya melepas hijab atau meninggalkan pendidikan? Polemik ini bermula dari Asma Wafa Andina, calon kadet program S1 Kedokteran Universitas Pertahanan atau Unhan, yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Namun setelah melewati proses panjang, Asma justru memilih mundur. Titik persoalannya adalah hijab. Saat mengikuti seleksi, Asma mengaku peserta perempuan berhijab tetap diperbolehkan menggunakan hijab, tetapi situasinya disebut berubah setelah calon kadet dinyatakan lolos dan akan memasuki pendidikan. Titik krusial terjadi saat wawancara akademik pada 7 Juni 2026. Menurut pengakuan Asma, calon kadet perempuan berhijab ditanya mengenai kesediaan melepas hijab jika nantinya diterima. Ia juga mengaku mendapat pengarahan mengenai rambut dan penutup kepala. Disinilah Asma mulai mempertanyakan dasar ketentuannya. Kalau memang wajib melepas hijab, mana aturan tertulisnya? Pertanyaan itu kembali ia sampaikan ketika proses penandatanganan kontrak pada 24 Juni 2026. Asma mengaku tidak menemukan aturan yang secara spesifik melarang hijab dalam dokumen yang diterimanya. Namun menurut pengakuannya, ia mendapat penjelasan bahwa ketentuan tersebut merupakan arahan pimpinan. Bagi Asma, ini bukan sekadar persoalan pakaian. Ia memilih mempertahankan prinsip yang diyakininya dan akhirnya menandatangani surat pengunduran diri. Kasus tersebut kemudian ramai di media sosial dan mendapat perhatian Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji M. Khalil Nafis, menyatakan bahwa jika benar terdapat pemaksaan untuk melepas hijab, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui proses hukum. Namun, beberapa hari kemudian, Kementerian Pertahanan memberikan klarifikasi yang justru berbeda. Kemhan menegaskan, tidak ada ketentuan dalam peraturan Rektor Unhan nomor 28 tahun 2025 yang secara spesifik melarang kadet perempuan menggunakan hijab. Lalu, kalau tidak ada larangan, mengapa muncul ketentuan melepas hijab? Kemhan menjelaskan bahwa dalam kegiatan tertentu, khususnya latihan dasar militer atau Latsarmil, terdapat ketentuan pakaian yang disesuaikan dengan karakter latihan. Pertimbangannya mencakup keamanan, keselamatan, keleluasaan bergerak, hingga penggunaan perlengkapan latihan. Jadi, menurut Kemhan, penyesuaian pakaian dalam kegiatan tertentu bukan berarti ada larangan hijab secara umum. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, kadet perempuan Muslim disebut tetap dapat menggunakan hijab di lingkungan mes maupun dalam kegiatan tertentu di luar kampus. Nah, disinilah teka-tekinya. Jika hijab tidak dilarang secara umum, mengapa informasi yang diterima Asma membuatnya merasa harus memilih antara melepas hijab atau mundur? Apakah ada perbedaan antara aturan tertulis dengan arahan di lapangan? Atau persoalannya justru terletak pada bagaimana aturan tersebut disampaikan kepada calon kadet? Menariknya, polemik ini kemudian mendorong langkah baru. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin meminta ketentuan seragam kadet dievaluasi agar penggunaan hijab bagi kadet perempuan Muslim dapat diakomodasi. Artinya, standar seragam tetap bisa dijaga, tetapi kebutuhan penggunaan hijab juga mendapatkan ruang. Dan ini penting, karena Unhan bukan sekadar kampus biasa. Di sana, pendidikan akademik berjalan bersama pembentukan karakter, kedisiplinan, serta kegiatan kemiliteran. Karena itu, aturan seragam dan tata kehidupan kadet memang membutuhkan standar yang jelas. Tetapi justru karena sistemnya sangat disiplin, transparansi aturan menjadi semakin penting. Calon kadet seharusnya mengetahui sejak awal mana aturan kehidupan sehari-hari, mana aturan seragam, dan mana ketentuan khusus ketika mengikuti latihan militer. Sebab persoalan terbesar dalam kasus Asma mungkin bukan hanya soal hijab. Persoalannya adalah kepastian aturan. Kalau aturan tertulis mengatakan tidak ada larangan hijab, tetapi calon kadet mendapat arahan yang dipahami sebagai kewajiban melepas hijab, maka ada kesenjangan yang perlu dijelaskan. Kasus ini akhirnya menjadi ujian konsistensi bagi Unhan. Bukan hanya tentang apakah kadet perempuan boleh berhijab, tetapi apakah aturan yang dibuat benar-benar diterapkan dan dikomunikasikan dengan cara yang sama. Karena bagi Asma, perbedaan antara tidak ada larangan dengan diminta melepas hijab bukan persoalan kecil. Perbedaan itulah yang akhirnya membuat seorang calon kadet yang sudah dinyatakan lolos memilih mundur. Dan sekarang,
setelah Kemhan menyatakan tidak ada larangan hijab secara umum, serta membuka ruang evaluasi seragam. Publik tinggal menunggu satu hal, apakah polemik ini benar-benar selesai atau justru membuka kebutuhan untuk membenahi transparansi aturan pendidikan kadet sejak proses seleksi, karena disiplin memang penting, tetapi aturan yang tegas juga harus jelas, terbuka, dan dipahami secara sama oleh semua pihak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 405 Asma Fahdina lolos prodi kedokteran Unhan 2026. Terima kasih semua atas doanya. Jujur janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya mendapatkan postingan tentang adik kita Asma Wafa Andina yang diterima di Universitas Pertahanan Fakultas Kedokteran. Namun sayang sekali beliau harus mundur karena dipaksa oleh yang katanya aturan tidak tertulis bahwa seluruh mahasiswi Unhan dilarang untuk mengenakan hijab. Tentu ini sebuah pelanggaran HAM dan ketidakpatuhan Unhan terhadap HAM. Sekali lagi, saya meminta penjelasan secara terbuka dari pihak Universitas Pertahanan bahwa pelarangan menggunakan hijab itu betul adanya, sehingga adik kita, anak yang berprestasi dengan segenap ujian yang dilakukan, harus rela mengundurkan diri karena memegang teguh prinsip dia untuk tetap berhijab. Sekali lagi, saya anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 13. Negara Pancasila, negara yang patuh terhadap nilai HAM, harus menjunjung tinggi dan membuat aturan-aturan yang tidak diskriminatif. Salah satunya adalah dalam hal mengenakan hijab kepada muslimah, baik di lingkungan kerja, kampus, maupun sekolah. Sekali lagi, saya minta penjelasan akan hal itu.